Sebelum memulai cerita di video hari ini, saya ingin menyampaikan simpati dan bela sungkawa atas meninggalnya Zulfarhan Osman. Semoga almarhum tenang di sana, amal ibadah diterima dan mendapat tempat yang terbaik, dan semoga orang tua, adik-adik, serta kerabat almarhum diberikan kekuatan juga ketabahan. Beberapa bulan yang lalu, kasus ini sudah ramai dibawakan oleh YouTuber atau konten kreator lain, tapi bagi kalian yang hanya menonton sepotong-sepotong dan belum terlalu paham dengan keseluruhan ceritanya, saya coba bawakan lagi kisah kasus ini, mulai dari tahun 2017 saat insiden itu terjadi, hingga ke tahun 2024 di mana para terdakwa telah menerima vonis dan hasil banding mereka. Zulfarhan Osman lahir pada tanggal 29 November tahun 1996 di Johor Bahru, Malaysia, menjadi sulung dari 4 bersaudara. Ayahnya yang bernama Zulkarnain Idros adalah supir taksi yang sekarang sudah pensiun, sedangkan Hawa Osman ibunya membantu suaminya mencari nafkah dengan bekerja di kantin sebuah sekolah menengah. Sejak usia dini, Farhan adalah anak yang baik, patuh kepada orang tua dan sopan santun ke semua orang baik keluarga maupun tetangga. Menurut ibunya, kelahiran Farhan adalah anugerah yang sangat membahagiakan bagi keluarga mereka. Hawa Osman sang ibu mengalami 2 kali keguguran sebelum Farhan lahir, maka nama Zulfarhan disematkan kepadanya, karena nama Farhan memiliki arti kegembiraan atau kebahagiaan. Walaupun mereka hanyalah keluarga yang sederhana, orang tua Farhan senantiasa berusaha mencukupi kebutuhannya dan 3 adiknya, ditambah lagi, keluarga mereka selalu harmonis dan memegang teguh nilai-nilai agama dalam keseharian. Entah apa yang melatar belakangi keputusannya, yang pasti sejak kecil, Farhan bercita-cita ingin menjadi tentara, di mana dia membayangkan suatu hari nanti, dia bisa menjadi seorang kapten di kapal perang Angkatan Laut Malaysia. Farhan belajar dengan sangat giat sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah untuk menggapai cita-citanya. Namun sayangnya, dia gagal dalam seleksi masuk ke perguruan tinggi militer kerajaan Malaysia. Alhasil, Farhan mendaftar ke universitas lain di Johor. Kendati demikian, Farhan tidak pernah mengubur mimpinya untuk menjadi tentara. Pemuda ini kemudian bicara dengan sang ibu, mengungkapkan keinginannya untuk mendaftar ke Universitas Pertahanan Nasional Malaysia. Niatnya ternyata ditentang oleh sang ibu yang memiliki pengalaman pahit terkait dunia militer, di mana beberapa tahun lalu, Hawa Osman kehilangan salah satu saudaranya yang tewas dalam tugas militer. Dia juga paham bagaimana kerasnya pendidikan di sekolah militer. Hawa tidak ingin anak sulungnya mengalami kesulitan selama menempuh pendidikan di sana nanti. Zulfarhan memohon dan terus membujuk sang ibu, hingga akhirnya Hawa Osman menyerah dan memberi izin kepada putranya itu. Saat Hawa menemani putranya dalam pemeriksaan kesehatan yang merupakan salah satu tahapan terakhir dalam tes, dia melihat senyum bahagia dan kegembiraan yang terpancar dari mata Farhan. Di sanalah Hawa merasa kalau dia sudah membuat keputusan yang tepat dengan mengizinkan Farhan masuk ke universitas tersebut. Hawa selanjutnya berpesan kepada putranya, agar bersikap baik dan berteman dengan banyak mahasiswa lain di asrama, karena beberapa dari mereka mungkin akan naik pangkat dengan cepat di kemudian hari. Suatu hari di bulan Mei tahun 2017, Farhan menelpon ke rumah orang tuanya dan bicara dengan sang ibu, berkata bahwa dia tidak bisa pulang untuk merayakan Idul Fitri di tahun itu. Sepanjang percakapan mereka, suara Farhan terdengar sangat lemah, dan ketika ibunya bertanya, apa dia sakit atau telah terjadi sesuatu, Farhan menjawab bahwa dia baik-baik saja. Sebelum menutup telepon, Farhan berkata, "Jaga dirimu baik-baik ibu." Itulah kali terakhir Hawa Osman mendengar suara dari putra sulungnya, karena beberapa hari kemudian, mereka dihubungi oleh pihak Universitas Pertahanan Nasional Malaysia, yang menginfokan bahwa Zulfarhan putra mereka sudah meninggal dunia. Zulkarnain Idros yang saat itu menerima telepon, bertanya apa yang terjadi pada anak saya. Orang tersebut menjawab bahwa Zulfarhan meninggal akibat terbakar. Selanjutnya, orang itu memberitahu Zulkarnain bahwa jasad putranya ada di Rumah Sakit Serdang. Zulkarnain dan Hawa segera bergegas ke Rumah Sakit Serdang yang berjarak sejauh 300 km dari rumah mereka. Tiba di sana pada jam 3 dini hari, mereka sempat dihentikan oleh beberapa orang dari Universitas Pertahanan yang berjaga di sana, yang menghalangi mereka untuk melihat mayat Zulfarhan. Setelah 6 jam menunggu tanpa kejelasan, mereka akhirnya diizinkan untuk melihat jasad putra mereka. Farhan terbaring tak bergerak, pada wajahnya terlihat ada beberapa luka, tapi sekujur tubuhnya ditutupi kain putih. Hawa Osman berkali-kali memanggil nama anak sulungnya itu, namun tidak ada respon.
Selanjutnya dengan suara bergetar, wanita itu berkata, "Kami ingin melihat seluruh tubuh putra kami." Petugas di sana menuruti permintaannya dan menarik kain putih yang menutupi tubuh Farhan. Namun apa yang dilihat oleh Zulkarnain dan Hawa adalah pemandangan yang sangat perih menyakitkan, di mana pada sekujur tubuh Farhan, terdapat 90 luka bakar yang tercetak di semua bagian tubuh pemuda itu, bahkan di area kemaluannya. Cairan merembes keluar dari luka bakar tersebut, kulit kepalanya bengkak, ada luka-luka lain di wajahnya, dan ada beberapa tulang rusuk yang patah. Penyebab kematiannya ditetapkan karena multiple trauma akibat dari luka bakar yang parah. Pemeriksaan forensik juga mengungkap bahwa 90 luka bakar di tubuh Farhan disebabkan oleh setrika uap, yang dalam kondisi maksimal bisa mencapai suhu 200 derajat Celcius. Pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya telah terjadi? Kengerian apa yang dihadapi Zulfarhan sebelum kematiannya? Dan yang paling penting, siapa orang yang melakukan kekejaman sesadis ini terhadap seorang pemuda yang baru berusia 20 tahun? Kasus kematian Zulfarhan membuat publik Malaysia terguncang dan sangat terpukul, karena faktanya, motif di balik kasus ini ternyata benar-benar absurd. Zulfarhan Osman kehilangan nyawa karena kasus hilangnya laptop milik seorang rekan sesama mahasiswa, yang diperparah oleh klaim palsu seorang dukun yang biasa disebut Bomoh oleh warga lokal. Menyusul kematian Zulfarhan yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni tahun 2017, Kepolisian Kerajaan Malaysia langsung melakukan penyelidikan, memanggil 36 orang mahasiswa dari Universitas Pertahanan Nasional dan Universitas Energi Nasional untuk ditanyai. Secara bertahap setelah mendengarkan keterangan dari para mahasiswa itu, detail kejadian yang menimpa Farhan terungkap. Di pertengahan bulan Mei tahun 2017, Akmal, mahasiswa tahun ketiga yang merupakan teman satu jurusan dan satu angkatan dengan Farhan, mendapati bahwa laptop yang baru dia beli hilang. Dia sudah mencari kemana-mana tapi laptop tersebut tetap tidak ditemukan. Akmal menyimpulkan bahwa laptopnya telah dicuri seseorang, tapi siapa pelakunya tidak dapat dipastikan. Salah satu temannya kemudian berkata kepada Akmal, bahwa ayahnya adalah seorang bomoh, bisa menerawang dan menentukan siapa orang yang telah mencuri laptop Akmal. Mereka selanjutnya menelpon ayah si teman ini dan menyebutkan satu persatu nama yang mereka curigai. Setelah merapal beberapa mantra, si dukun dongok ini selanjutnya berkata bahwa dia sudah menerima petunjuk, bahwa orang yang mencuri laptop Akmal adalah Zulfarhan. Kita mungkin berpikir, apakah para mahasiswa ini percaya dengan ucapan si dukun? Nyatanya iya, mereka benar-benar percaya dan langsung menetapkan Farhan sebagai pencuri laptop Akmal. Akmal yang sudah menerima konfirmasi sesat dari dukun goblok, mengumpulkan beberapa temannya lalu mendatangi kamar asrama Farhan dan langsung bertanya, "Apa kau yang mencuri laptop saya?" Farhan yang bingung menjawab, "Laptop apa? Saya tidak mengerti." Sebelum Farhan sempat bertanya atau memahami situasi tersebut, Akmal dan gerombolannya langsung menghujani pemuda 20 tahun itu dengan tinju bertubi-tubi. Sebagai info saja, ini bukan kali pertama Farhan menerima perlakuan tidak menyenangkan dari sesama mahasiswa di asrama. Dia juga pernah menceritakan pembulian yang dia alami kepada sang ibu. Tapi Hawa Osman ibunya, saat itu berpikir bahwa yang terjadi hanyalah bentuk kenakalan sesama remaja, sama sekali tidak tahu sejauh dan sejahat apa perbuatan para pembuli itu terhadap putranya. Setelah pengeroyokan tersebut, Farhan tidak melapor ke pihak berwenang di asrama maupun universitas. Tidak juga bercerita kepada orang tuanya, mungkin karena dia sudah terbiasa, atau mungkin dia berpikir kalau melapor tidak akan menyelesaikan masalahnya. Seminggu berlalu, Farhan merasa kalau perkara laptop sudah selesai. Namun pada dini hari di tanggal 21 Mei tahun 2017, seorang rekan mendatangi kamarnya, berkata bahwa Akmal ingin bicara dan menunggunya di ruang 410. Farhan sadar bahwa menghindar tidak akan menyelesaikan kesalahpahaman ini. Mereka tinggal di asrama yang sama. Kalau dia tidak menemui Akmal, situasinya bisa jadi akan memburuk. Orang-orang akan mengira dia takut dan semakin menuduhnya sebagai pencuri laptop Akmal. Pada jam 3 dini hari, Farhan memasuki ruang 410, yang ternyata di dalam ruangan tersebut, Akmal sudah menunggunya bersama belasan mahasiswa lain. Rupanya mereka masih mempersoalkan masalah laptop yang hilang dan memaksa Farhan untuk mengaku. Ketika Farhan menyangkal bahwa dia yang telah mencuri laptop tersebut, lagi-lagi mereka mengeroyoknya beramai-ramai. Walaupun Farhan sejatinya adalah mantan atlet taekwondo junior, belasan orang bukan lawan yang sepadan untuknya. Mereka mengeroyok Farhan menggunakan tali jemuran, ikat pinggang, selang air,
atau benda apapun yang bisa mereka temukan di ruangan tersebut. Setelah Farhan babak belur, mereka menelanjanginya lalu tertawa terbahak-bahak melihat ketidakberdayaan Farhan. Dari kabar yang beredar, praktek-praktek penyiksaan seperti ini memang sudah menjadi tradisi di Universitas Pertahanan Nasional Malaysia, guna memaksa seseorang yang dituduh pencuri untuk mengakui perbuatannya. Namun rupanya, kekejaman belasan orang ini ternyata tidak berhenti sampai di situ. Salah satu dari pengeroyok ini yang bernama Abdul Hakim, mengusulkan kepada yang lain agar mereka menggunakan setrika uap untuk memaksa Farhan mengaku. Abdul Hakim kemudian keluar dari ruangan tersebut dan kembali lagi membawa alat yang dia sebutkan sebelumnya. Benda ini mereka tempelkan ke sekujur tubuh Farhan terus dan terus, hingga matahari terbit, Farhan akhirnya tak sadarkan diri. Pada jam 11 siang, mereka meninggalkan Farhan yang pingsan dan menguncinya di dalam ruang 410. Tapi ternyata mereka masih belum merasa puas. Keesokan harinya di tanggal 22 Mei tahun 2017 jam 1 malam, mereka kembali berkumpul di ruang 410 dan melanjutkan penyiksaan terhadap Farhan, yang sudah hampir 24 jam berada di sana, tanpa makan tanpa minum, dengan kondisi luka bakar yang parah. Aksi ini mereka lakukan sampai menjelang jam 6 pagi. Farhan dalam kesakitannya, terpaksa mengaku bahwa dia memang telah mencuri laptop Akmal. Setelah mendengar pengakuan tersebut, barulah kunyuk-kunyuk ini merasa puas dan meninggalkan ruangan itu. Tapi mereka masih mengunci Farhan di sana, entah mau sampai kapan. Di titik ini, kondisi Farhan sudah benar-benar memprihatinkan. Bahkan andai saat itu dia langsung dilarikan ke rumah sakit, sangat kecil kemungkinan baginya untuk bertahan hidup. Selama lebih dari 24 jam, Zulfarhan disekap dan disiksa di ruang 410. Dalam periode waktu tersebut, mahasiswa lain yang tidak terlibat, lalu lalang seperti tak ada sesuatu yang terjadi. Sesekali mereka mengintip ke dalam ruangan, jelas sekali mereka tahu apa yang terjadi pada Farhan, tapi tak satu pun dari mereka yang berani ikut campur. Salah satu teman sekamar Farhan mencoba untuk menolong sahabatnya itu dengan menulis surat kaleng ke pengajar atau pengurus asrama. Di surat itu tertulis, seseorang di ruang 410 benar-benar membutuhkan pertolongan medis. Si teman ini berharap pertolongan akan datang dan pihak universitas langsung bertindak. Namun mengejutkan, surat kaleng itu malah diposting di grup chat kampus. Para pelaku segera membersihkan TKP, memindahkan Farhan ke salah satu ruangan di Universitas Energi Nasional, dan melanjutkan aksi penyiksaan mereka di sana. Pada tanggal 25 Mei tahun 2017, setelah 5 hari dalam keadaan terluka parah tanpa pertolongan medis, kondisi Farhan sudah sangat memprihatinkan, di mana tubuhnya makin lemah, luka-lukanya tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan secara alami. Akmal yang panik bersama 3 temannya memutuskan untuk membawa Farhan ke klinik terdekat. Dokter yang menerima mereka sangat terkejut melihat kondisi Farhan dan langsung menyuruh mereka untuk membawa Farhan ke rumah sakit. Namun, Akmal dan yang lain berbohong dengan berkata bahwa Farhan terluka akibat sebuah ledakan dalam pelatihan. Mereka tidak ingin orang lain tahu tentang kecelakaan ini untuk menyelamatkan Farhan dari rasa malu atas kelalaiannya. Alih-alih, mereka meminta si dokter untuk mengobati luka Farhan saja. Si dokter tetap bersikeras dan berkata bahwa dia akan memanggil ambulans. Tapi para pemuda ini berkata bahwa mereka ada mobil dan mereka sendiri yang akan mengantar Farhan ke rumah sakit. Si dokter bertanya lagi, apakah keluarga Farhan tahu tentang kondisinya? Kali ini, Farhan sendiri yang menjawab, tolong jangan hubungi keluarga saya. Kesehatan ibu saya tidak baik dan saya tidak ingin membuatnya khawatir. Entah apakah itu jawaban atas inisiatifnya sendiri, atau atas tekanan dari Akmal CS. Di momen ini, Farhan masih sadar dan mampu membuka pakaiannya sendiri saat dokter ingin mengobati lukanya. Pada akhirnya, si dokter menulis surat rujukan bagi Farhan untuk dibawa ke rumah sakit Serdang, mengizinkan mereka meninggalkan klinik. Dengan asumsi, mereka langsung pergi ke rumah sakit Serdang. Namun nyatanya, para pelaku tidak mengikuti saran dokter dan malah membawa Farhan pulang ke asrama. Alhasil 4 hari kemudian, pada tanggal 31 Mei tahun 2017, kondisi Farhan sudah sangat mengkhawatirkan. Akmal dan yang lain membawa Farhan ke klinik yang sama sekali lagi. Di momen ini, kondisi Farhan sudah memburuk secara signifikan, di mana dia mengalami dehidrasi parah dan sulit untuk bernafas, bahkan sulit untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Saat dokter memeriksanya, Farhan muntah berkali-kali. Si dokter bertanya kepada Akmal CS, mengapa kalian tidak membawanya ke rumah sakit? Pertanyaan ini malah ditimpali oleh Farhan dengan berkata, tolong obati saja luka-luka saya,
Saya bahkan tidak bisa berjalan sekarang, cukup perban luka saya dan setelah ini saya akan pergi ke rumah sakit. Setelah menangani luka-luka Farhan, si dokter memeriksa tekanan darah dan detak jantung Farhan, dan anehnya, pemeriksaan tersebut malah menunjukkan hasil bahwa kondisi Farhan tidak kritis dan tidak berbahaya. Jadi sekali lagi, si dokter mengizinkan mereka untuk meninggalkan klinik. Setelah meninggalkan klinik, Akmal dan yang lain membawa Farhan pulang ke asrama, dan seseorang yang bernama Sophie ditugaskan untuk merawat Farhan. Malam hari di tanggal 1 Juni tahun 2017, saat Sophie baru pulang dari membeli air minum elektrolit untuk Farhan, dia melihat ada bekas muntah di lantai. Sophie mengambil perlengkapan untuk membersihkan kotoran tersebut, dan di saat itulah dia mendengar Farhan lirih berkata, "Saya rindu orang tua saya ingin minta maaf kepada mereka." Sophie menjawab, "Kalau kamu mau, kamu bisa menelpon mereka." Zulfarhan malah menjawab, "Saya tidak ingin membuat mereka khawatir." Sophie menimpali ucapan Farhan dan berkata, "Tak peduli apapun yang terjadi, saya akan selalu ada untukmu." Sophie sejatinya adalah teman SMA Farhan. Dia kenal dengan keluarga Farhan dan pernah berkunjung ke rumah Farhan. Di titik ini, kita mungkin berpikir bahwa Sophie COD ini adalah orang yang baik. Namun ironisnya, Sophie adalah satu di antara pelaku utama yang menganiaya Farhan seminggu yang lalu. Beberapa luka bakar di tubuh Farhan berasal dari tangan Sophie. Sesaat setelah percakapan mereka, Sophie melihat Farhan sudah diam tak bergerak lagi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sophie panik dan berusaha membangunkan Farhan, namun upayanya tak berhasil. Sophie pun segera menelpon ambulans. Farhan selanjutnya dilarikan ke rumah sakit. Namun pada jam 9.30 malam di tanggal 1 Juni tahun 2017, pihak rumah sakit Serdang menyatakan bahwa Zulfarhan Osman Zulkarnain sudah meninggal. Singkat cerita, orang tua Farhan dihubungi untuk datang ke rumah sakit Serdang. Polisi Kerajaan Malaysia selanjutnya melakukan investigasi atas kematian Farhan. Insiden ini pun diberitakan oleh media dan langsung membuat publik gempar. Dalam investigasi awal, polisi memperkirakan ada 30 hingga 50 orang yang terlibat dalam penganiayaan terhadap Farhan. Namun setelah melakukan penyelidikan dan mewawancarai 36 orang, pada tanggal 14 Juni tahun 2017, polisi hanya menetapkan 19 nama yang menjadi pelaku dalam penganiayaan hingga menyebabkan kematian Zulfarhan Osman Zulkarnain. Semua yang didakwa adalah para pelaku yang sudah berusia 21 tahun, di mana 6 dari mereka ditetapkan sebagai tersangka utama dan menghadapi dakwaan pasal pembunuhan, sementara 13 lainnya didakwa dengan pasal pengeroyokan. Dalam persidangan yang mulai digelar pada bulan Januari tahun 2018, ke-19 mahasiswa diseret ke Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur atas tuduhan telah melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap korban Zulfarhan Osman. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa motif penyiksaan adalah adanya tuduhan bahwa korban telah mencuri laptop milik terdakwa Akmal, salah satu dari 6 pelaku utama. Walaupun sama sekali tidak ada bukti dan korban sendiri sudah menyangkal, para pelaku tetap menuduh korban dan mengklaim bahwa mereka menerima info yang terpercaya dari seorang bomoh, yang merupakan ayah dari salah satu pelaku. Tuduhan atau klaim palsu dari bomoh inilah yang memicu terjadinya intimidasi terhadap korban, yang akhirnya memuncak sampai terjadilah serangkaian aksi penyiksaan fisik hingga menghilangkan nyawa korban. Selain mendengarkan keterangan dari para pelaku, pengadilan juga memanggil 20 orang saksi. Di antaranya adalah dokter klinik yang 2 kali menangani luka Zulfarhan, dokter ahli patologi, si dukun dongok yang memberikan tuduhan palsu, dan beberapa mahasiswa lain dari Universitas Pertahanan Nasional. Dr. Asfar Husin, si dokter klinik, bersaksi di pengadilan bahwa pada kunjungan pertama di tanggal 27 Mei tahun 2017, korban ditemani oleh 4 orang terdakwa, yaitu Akmal, Sophie, Afif, dan Abdul Hakim. Setelah merawat luka Farhan, si dokter menulis surat rujukan dan berpikir bahwa mereka akan mendatangi rumah sakit Serdang setelah meninggalkan klinik. Namun nyatanya, korban dibawa lagi ke klinik pada tanggal 31 Mei tahun 2017. Kali ini Farhan hanya didampingi oleh 2 orang terdakwa, yaitu Akmal dan Sophie, di mana Farhan saat itu terlihat sudah lebih lemah dan diperparah dengan kondisi dehidrasi. Si dokter klinik kembali memaksa mereka untuk membawa Farhan ke rumah sakit dan berkata bahwa dia akan menghubungi ambulans. Namun, Farhan meyakinkannya bahwa dia sendiri yang akan pergi ke rumah sakit setelah mendapatkan perawatan dari klinik, yang ternyata
Sehari kemudian, Zulfarhan meninggal. Dr. Salma Arsad, seorang ahli patologi forensik, memberikan kesaksian bahwa pada tubuh korban ditemukan 90 bekas luka bakar, di mana 29 dari luka ini tergolong dalam luka bakar tingkat 3, yang secara ilmiah merupakan tingkat luka bakar paling parah. Dr. Salma juga menyatakan bahwa bahkan dengan intervensi medis pada tahap itu, luka-luka Farhan terlalu serius dan mematikan, dan karenanya pasti akan menyebabkan kematian pada korban. Dia juga menambahkan bahwa luka bakar yang fatal menjadi penyebab langsung dari pembengkakan jantung dan gagal ginjal. Ahli forensik dari pihak pembela, Dr. Rohayu Sahar Adnan, membantah temuan Dr. Salma dan menyatakan bahwa pemeriksaan yang mereka lakukan menunjukkan hasil bahwa luka bakar tersebut bukanlah penyebab kematian korban. Selain itu, Dr. Rohayu menambahkan bahwa total luka bakar pada tubuh korban tidak sampai berjumlah 90. Nurul Syuhada, kekasih Farhan, bersaksi di pengadilan bahwa dia pernah ditelepon oleh Farhan. Dengan nada kesakitan, Farhan bercerita bahwa dia dikeroyok oleh banyak orang yang menuduhnya mencuri laptop. Farhan juga menyangkal bahwa dia telah mencuri barang tersebut. Hari Krishna, salah satu teman Farhan, bersaksi bahwa setelah mendengar insiden pengeroyokan di pertengahan bulan Mei tahun 2017, dia mendatangi kamar asrama Farhan dan bertanya langsung kepada temannya itu, di mana Farhan menyangkal bahwa dia telah mencuri laptop milik Akmal. Farhan bahkan memastikan bahwa dia tidak pernah memasuki kamar asrama Akmal. Ahmad Senabil Muhammad, mahasiswa Universitas Pertahanan Nasional, bersaksi di pengadilan bahwa dia menyaksikan penyerangan dan penggunaan setrika uap terhadap Zulfarhan dan menceritakan kepada pengadilan tentang apa yang dia lihat. Syafiq Abdullah, teman sekamar Farhan di asrama, mengidentifikasi siapa saja terdakwa yang terlibat dalam penyerangan terhadap Zulfarhan, karena ia menyaksikan insiden tersebut, tetapi dia tidak dapat mengingat dengan jelas bagian tubuh Zulfarhan yang mana saja yang diserang dengan setrika uap. Ilham Zamri, seorang teman Zulfarhan sejak SMA hingga mereka sama-sama kuliah di universitas yang sama, juga bersaksi bahwa dia melihat Najib, salah satu dari 6 terdakwa pembunuhan, membawa setrika uap pada hari yang dimaksud. Namun dia hanya mendengar berita penyiksaan itu dan tidak menyaksikan secara langsung. Aiman Aufa, seorang teman Zulfarhan, bersaksi bahwa dialah orang yang telah mengirim 2 surat kaleng untuk memberitahu manajemen universitas tentang pelecehan yang dilakukan terhadap Zulfarhan. Tetapi dia tidak melakukan intervensi lebih lanjut karena takut akan menghadapi kesulitan yang sama seperti Zulfarhan. Dua tahun berlalu setelah kematian Zulfarhan Osman, Hakim Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur menetapkan bahwa dari 19 terdakwa, hanya 18 orang yang terbukti terlibat dalam pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Zulfarhan. Terdakwa yang dinyatakan bebas ini adalah Akif alias. Faktanya, dari 19 terdakwa, hanya pihak keluarga Akif yang datang ke rumah Farhan dan meminta maaf kepada orang tua korban. Akif alias memang berada di TKP, tapi dia terbukti tidak terlibat dalam insiden tersebut. Setelah dia dinyatakan bebas, Akif alias bersama orang tuanya kembali mendatangi orang tua Farhan untuk menyatakan penyesalannya. Akan tetapi, sampai 2 tahun setelah kematian Farhan, selain keluarga Akif alias, tak satupun keluarga dari 18 terdakwa yang meminta maaf kepada orang tua Farhan atas insiden yang menyebabkan Farhan meninggal. Dalam sidang lanjutan yang digelar pada tanggal 31 Juli tahun 2019, 5 dari 6 terdakwa utama terbukti telah melakukan penyiksaan terhadap Farhan di tanggal 21 Mei dan tanggal 22 Mei tahun 2017. Mereka adalah Akmal, Sofi, Najib, Afif, dan Sobirin. Sementara terdakwa ke-6, Abdul Hakim, terbukti tidak ikut menganiaya Farhan, akan tetapi dialah yang mengusulkan untuk menggunakan setrika uap kepada komplotannya. 6 orang ini didakwa dengan pasal pembunuhan berencana. Jaksa menuntut mereka dengan vonis hukuman mati. Sementara itu, 12 terdakwa lainnya terbukti terlibat dalam pengeroyokan yang tidak berakibat langsung pada kematian Farhan, jadi mereka didakwa dengan pasal yang lebih ringan. Semua terdakwa berusaha untuk membela diri dan menyangkal perbuatan mereka. Misalnya, terdakwa Akmal berkata bahwa dia hanya menempelkan setrika uap itu sebanyak 2 kali, yaitu di telapak kaki dan di lutut korban. Sofi, terdakwa kedua yang dituduh melakukan 18 kali penyiksaan dengan setrika uap, termasuk di area kemaluan korban. Sofi mengaku bahwa dia hanya melakukannya 1 kali, itu pun di bagian bahu. Najib, terdakwa ketiga, mengaku bahwa dia hanya melakukannya 1 kali,
Sementara terdakwa keempat, Afif, mengaku hanya melakukan 2 kali, dan terdakwa kelima, Sobirin, mengaku bahwa dia tidak sengaja menempelkan setrika uap tersebut sebanyak 1 kali. Itu pun karena dia spontan dan dipaksa oleh terdakwa yang lain. Terakhir, Abdul Hakim membantah telah mengusulkan kepada yang lain untuk menggunakan setrika uap, namun pembelaannya tidak berarti apa-apa, karena semua terdakwa lain secara kompak menyebut namanya sebagai pemberi ide tersebut. Sementara itu, 12 terdakwa yang dituntut dengan pasal yang lebih ringan, sebagian besar membantah bahwa mereka terlibat atau berada di TKP dengan berbagai alasan. Karena pada tahun itu Malaysia juga mengalami pandemi COVID-19, persidangan akhirnya ditunda hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Barulah pada tanggal 29 September tahun 2021, persidangan dilanjutkan lagi. Pada tanggal 2 November tahun 2021, Hakim Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur membacakan putusannya. 6 terdakwa utama dinyatakan bersalah atas penganiayaan yang menyebabkan kematian. Hakim menyatakan, jaksa telah gagal membuktikan adanya niat dari 6 terdakwa untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap korban. Oleh karena itu, Akmal, Sofi, Najib, Afif, Sobirin, dan Abdul Hakim hanya divonis dengan hukuman penjara selama 18 tahun dikurangi masa penahanan sejak mereka ditangkap pada tahun 2017. Dengan kata lain, vonis mereka kurang dari 14 tahun. Mengingat ini adalah kejahatan pertama dan semuanya berusia sangat muda, besar kemungkinan mereka akan diberikan keringanan atau pemangkasan masa hukuman. Sementara itu 12 terdakwa lain hanya divonis dengan hukuman penjara selama 3 tahun dikurangi masa tahanan sejak ditangkap. Dengan kata lain, 12 orang ini akan langsung melenggang bebas setelah menerima vonis. Sebagai catatan, semua terdakwa diberikan pembebasan dengan jaminan sejak mereka ditangkap 4 tahun yang lalu, ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19. Bisa dikatakan mereka semua tetap bisa menjalani hidup yang normal setelah kematian Zulfarhan. Vonis ini disambut gembira oleh para terdakwa, bahkan dalam sebuah rekaman, mereka terlihat tertawa bahagia saat meninggalkan ruang sidang. Zulkarnain dan Hawa orang tua Farhan, menerima putusan tersebut walaupun mereka mengaku kecewa. Menurut Hawa Osman, mereka tak hanya kehilangan seorang putra, tapi juga kehilangan seseorang yang akan diandalkan untuk menjadi tulang punggung keluarga di masa depan. Ayah Farhan sudah pensiun dari profesinya sebagai sopir taksi. Kebutuhan mereka sehari-hari dan biaya sekolah 3 adik Farhan hanya bergantung dari gaji sang ibu yang bekerja di kantin sekolah. Farhan yang digadang-gadang akan mengurus adik-adiknya dan mengurus orang tua di masa senja, kini sudah tiada. Pada tahun 2018, Hawa Osman sang ibu mengalami katarak mata karena terlalu sering menangis. Tak hanya itu, insiden yang menimpa Farhan menyisakan trauma di dalam diri Hawa, di mana dia seringkali melarang 3 adik Farhan untuk pergi ke sekolah, karena takut kalau mereka akan mengalami kejadian yang sama seperti Farhan. Hawa juga melarang keras 3 anaknya untuk masuk ke pendidikan sejenis militer-militeran, agar mereka tidak bernasib sama seperti Farhan. Zulkarnain Idros, ayah Farhan, menyesalkan tindakan si Bomo alias dukun yang menjadi sumber dari tragedi ini, dan faktanya, si Bomo tersebut sama sekali tidak mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. Sekali lagi, meskipun mereka kecewa atas vonis dari hakim, orang tua Farhan menyatakan sudah memaafkan ke-18 tersangka, walaupun mereka tidak pernah meminta maaf. Meski demikian, pihak jaksa penuntut umum menyatakan keberatan atas vonis hakim, dan menegaskan bahwa mereka akan mengajukan banding. Pada tanggal 14 Mei tahun 2014, 7 tahun kurang 1 minggu sejak insiden penganiayaan terhadap Zulfarhan Osman, pengadilan banding digelar. Sebelumnya, jaksa tetap menuntut agar ke-6 pelaku utama didakwa atas pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Sementara untuk 12 terdakwa lainnya, jaksa menuntut agar hukuman mereka diperberat setidaknya menjadi 7 tahun penjara. Pada tanggal 23 Juli tahun 2024, Hakim Pengadilan Banding menyampaikan hasil putusan mereka sebagai berikut. Terhadap 6 terdakwa utama, Hakim membatalkan vonis hukuman penjara selama 18 tahun dari Pengadilan Tinggi. Selanjutnya, Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap 6 terdakwa. Menurut Ketua Hakim, dalam kasus ini jaksa tidak perlu membuktikan adanya niat dari 6 terdakwa untuk melakukan pembunuhan. Aksi para terdakwa sudah cukup membuktikan bahwa mereka memiliki niat, dan mereka dengan sengaja menyebabkan cedera yang mengakibatkan kematian korban.
Selain menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap 6 terdakwa utama, hakim juga memperberat hukuman bagi 12 terdakwa lain, dari hukuman penjara selama 3 tahun menjadi hukuman penjara masing-masing selama 4 tahun. Pengacara dari 6 terdakwa vonis hukuman mati, menyatakan bahwa mereka akan mengajukan banding ke Pengadilan Federal Malaysia. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita pada hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Apakah kalian setuju dengan vonis hukuman mati untuk 6 terdakwa? Karena kabarnya di Malaysia sendiri, vonis ini masih menimbulkan pro dan kontra, utamanya dari komunitas hak asasi manusia yang menentang pemberlakuan hukuman mati. Saya pribadi menyayangkan kurangnya sanksi untuk pihak universitas yang telah lalai mengantisipasi kejadian seperti ini, mengingat bahwa seminggu sebelum kematian Zulfarhan, ada surat kaleng yang dikirimkan ke pihak universitas, namun ternyata tidak ada tindak lanjut, dan surat tersebut malah tersebar di grup chat. Lalu bagaimana dengan si Bomo yang menjadi sumber kekacauan ini? Pantaskah dia dibebaskan dan tidak menerima konsekuensi apapun? Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Bagi orang-orang baik yang berasal dari negeri jiran, silakan koreksi kalau ada kekeliruan informasi di dalam video ini. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.